Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah Metopen, Metodologi Penelitian. Di minggu kelima, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun proposal dengan pendekatan kuantitatif. Minggu lalu, teman-teman sudah berhasil untuk latihan hunting jurnal, yaitu metode kuanti dan kuali, masing-masing mencari satu jurnal, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sudah saya cek dan teman-teman sudah berhasil untuk menyelesaikan tugas yang dimaksud. Oke, untuk berikutnya mohon disimpan ya jurnal yang sudah teman-teman temukan sebelumnya. Nanti itu akan menjadi masukan di daftar pustaka atau di referensi teman-teman ketika menyusun proposal atau bahkan menyusun tugas akhir. Nah, kali ini kita masih melanjutkan lagi, yaitu bagaimana sih merangkai sebuah introduction bab satu ya, sehingga nanti kita akan merangkainya ke dalam sebuah proposal yang nanti ada bab 2 dan juga bab 3, tetapi dengan metode kuantitatif. Saya menyarankan beberapa buku teman-teman, tetapi untuk yang ada di slide ini, karena saya mendapat inspirasi slide dari slide share, yaitu dari Bapak Ngurah, jadi saya sangat berterima kasih dan mohon izinnya. Dan Bapak Ngurah menggunakan sumber dari Bapak Purwanto, buku Purwanto ya, bukunya Bapak Purwanto, bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana judul-judul ini banyak sekali ya selain dari Bapak Purwanto, tetapi teman-teman juga punya hak untuk mencari selain ini, bisa saja bebas ya dengan buku yang sudah pernah saya rekomendasikan seperti punyanya Prof. Sugiono atau Prof. Agusti Ferdinand atau Suharsi Arikunto atau siapa siapa saja ya yang terkait dengan tentang metodologi penelitian. Untuk paradigma atau asumsi kuantitatif sendiri, yang pertama sifatnya itu sangat terbuka ya untuk diverifikasi atau sangat terbuka untuk kita uji korelasinya. Misalnya saja ingin melihat sebuah pengaruh dari disiplin kerja karyawan dan juga peraturan yang ada atau budaya kerja di perusahaan tersebut itu punya dampak sejauh mana terhadap efektivitas sebuah kinerja karyawan tersebut atau sejauh mana sih pengelolaan atas stres kerja, juga bagaimana pelatihan yang sudah mereka terima atau bahkan bagaimana treatment kepemimpinan yang eh, para bos lakukan pada karyawan yang akhirnya berdampak pada prestasi kerja atau berdampak kepada bagaimana mereka punya efektivitas pelayanan publik. Nah, itu adalah bagaimana sifat dari kuantitatif. Sangat-sangat open untuk kita tes antar variabelnya. Berbeda dengan kualitatif, di mana nanti kita perlu pendekatan tertentu ya, salah satunya pendekatan sosial untuk orang-orang yang memang punya kapabilitas terhadap variabel yang akan kita teliti. Misalnya kita ingin membahas tentang peraturan stres kerja, workload atau beban kerja, otomatis kita harus mencari informan kunci di mana dia setidaknya open minded dan memiliki peran ya penting di bidang yang akan kita teliti, satu, dan kedua data yang mereka miliki itu sangat diperbolehkan untuk kita akses. Nah, kalau untuk kuantitatif itu tidak perlu scanning seperti itu variabelnya apakah bisa atau tidak, tetapi kita dengan asumsi hanya menguji permukaan saja sejauh mana faktor ini secara umum bisa mempengaruhi begitu ya. Karena kualitatif sifatnya eksploratif dan sangat mendetail, jadi butuh beberapa izin dan scanning yang berbeda teknik serta strateginya. Lalu untuk kebenaran kuantitatif sifatnya positif karena tentu saja kita melihat hubungan dan pengaruh, pasti selalu ada hubungan dan pengaruh, tetapi apakah negatif atau positif, apakah pengaruhnya itu secara bersearah ya, searah itu ketika stres kerjanya tinggi, mempengaruhi prestasi kerja, tetapi ketika tidak mempengaruhi atau mempengaruhi sebaliknya bisa kita katakan itu adalah pengaruh yang sebaliknya, tapi sifatnya tentu saja ini sangat positif gitu. Lalu untuk ketiga, kebenaran kuantitatif ini asumsinya bebas dari nilai tafsir karena yang keluar adalah hitungan angka, sudah pakem, sudah ada rumus, dan ketika rumusnya muncul ya itulah hasilnya. Lalu sifatnya sangat objektif sehingga tidak ada paradigma lagi dari kita sebagai peneliti untuk menafsirkan karena sifatnya di kualitatif itu hasil
interpretasi analisis ya untuk ketika kita menuliskan pembahasan dari hasil wawancara. Sedangkan kalau di kuantitatif ketika hasil angketnya sudah kita analisis menggunakan SPSS maupun dengan metode deskriptif nantinya seperti min median modus dan sudah ada paken dan rumusnya, itu hasilnya ya sudah seperti itu. Jadi kita tidak bisa menafsirkan di luar dari rumus. Lalu berikutnya sangat terukur karena bentuknya sudah merupakan rumus, jadi kita sudah tahu bordernya ketika skalanya 5 artinya apa, skalanya 4 artinya apa, ketika di atas 0,05 itu artinya sudah ada. Lalu untuk berikutnya kita ada skornya ya, yang tadi saya sudah katakan selalu nanti akan diliputi sebuah skala dan nanti selalu diliputi dengan beberapa kaitan dengan skor-skor. Dan ini sifatnya scientific generalisasi. Yuk kita mulai di langkah pertama, cara menyusun proposal itu seperti apa. Tentu saja kita berangkat dari sebuah masalah ya teman-teman. Nah nanti kalian sangat terinspirasi atau bisa jadi dari salah satu inspirasinya adalah ketika sudah menemukan jurnal reference yang memang sudah kalian coba untuk buat tugas kemarin. Nah itu kalian bisa baca yang di bagian introduction ya, tentu saja yang di bab 1 yang kalian akhirnya memasukkan ke kolom idealisme dan kenyataan atau realita, disitulah letak permasalahan sebenarnya. Jadi ketika kalian memasukkan ke dalam kolom idealisme, itu adalah sebuah goal setting, visi misi yang ingin dicapai dari objek penelitian atau tempat di mana si researcher itu melakukan penelitian. Lalu ada realita. Realita itu adalah bagaimana fenomena yang terjadi di objek penelitian yang itu belum tercapai yang diinginkan dari perusahaan atau objek penelitian tersebut. Tentu saja ini adalah hal pertama yang harus kita scanning ya teman-teman. Jadi untuk menentukan kuantitatif nantinya, untuk membuat proposal di bab 1 nantinya, kita harus tentukan siapa responden. Kita harus memilih siapa yang akan kita teliti, siapa yang akan kita sebar angketnya. Apakah karyawan di perusahaan tersebut? Apakah hanya pimpinan saja yang di perusahaan tersebut? Apakah anak-anak SMK-nya di sekolahan, muridnya, mahasiswanya, atau eh, karyawannya atau karyawan sekolahnya. Jadi kita harus tahu siapa subjek penelitian. Lalu kita harus tahu juga berapa yang akan kita ambil, yaitu sampling dan populasi. Berapa keseluruhan dari responden yang ada dan berapa yang akan kita ambil untuk sampling penelitiannya. Dan kita ambil untuk uji reliabilitas dan validitasnya, untuk uji instrumennya, untuk menguji alat ukurnya. Karena alat ukur itu harus kita uji coba dulu apakah yang akan kita tanyakan ini alat ukur ini apakah sudah sesuai untuk beberapa indikator yang akan kita teliti nanti. Gitu. Jadi misalnya kita sudah ingin menentukan di PTA, lalu kita ingin respondennya adalah karyawan semua departemen. Kita harus cek jumlah semua karyawan itu ada berapa. Semisal jumlahnya ada 500 karyawan di satu perusahaan di satu daerah. Lalu kita ingin melakukan sampling. Oke, berarti kita nanti akan menggunakan teknik sampling minimal sekitar 200 atau 300. Nanti akan masuk sebagai sampel. Nah, itu kita harus tentukan di awal. Mau siapa respondennya dan berapa jumlah dari sampel yang akan kita teliti sebagai penelitian kuantitatif. Lalu kita tetapkan sekali lagi variabelnya karena kita sudah menemukan sebuah fenomena di mana ada kesenjangan antara idealisme, goal setting, harapan dengan kenyataan atau bagaimana fakta empirikal yang sesungguhnya terjadi. Misalnya adalah pelayanan publik tentang efektivitas pelayanan di imigrasi gitu ya atau pelayanan di sebuah kelurahan atau puskesmas atau pelayanan kesehatan publik di dekat rumah atau misalnya di daerah kita. Nah, kita melihat di situ banyak komplain dan hasil dari report komplainnya itu banyak yang belum tertangani dan masih dalam proses untuk menangani sebuah pelayanan publik. Jadi mereka lagi berbenah, misal masih banyak pelatihan, mereka masih melakukan sebuah evaluasi yang bagaimana targetnya itu belum terpenuhi. Misal target belum terpenuhi, kita bisa temukan data bahwa di tahun ini kita menginginkan ada pelayanan yang sifatnya elektronik, tapi kita belum bisa berikan karena masih terbentur anggaran, masih terbentur dengan SDM yang belum mampu untuk mengikuti teknologi. Akhirnya mereka masih mengikuti yang sistem manual sehingga dengan cara pelatihan. Makanya mereka ada pelatihan tiap berapa bulan sekali untuk memenuhi target pelayanan dengan cepat. Karena misalnya sehari untuk bisa melayani antrian untuk membuat sebuah berkas administrasi ya. Misalnya kalau di Disdukcapil itu kan ada target untuk melayani masyarakat membuat KTP baru sehari itu harus bisa menyelesaikan 300 orang misal. Nah, tetapi
sampai saat ini karena sistemnya belum jadi mereka hanya bisa menyelesaikan sekitar 200-an orang. Jadi ada target sekitar 300 itu belum terpenuhi. Saat ini sedang menuju ke situ dengan cara pelatihan-pelatihan pelayanan. Nah, itu ada data. Misalnya Anda sudah temukan, Anda sudah scanning, Anda sudah bercerita, mencari data dan sebagainya, itu sudah kita bisa kantongi sebuah permasalahan. Lalu di situ kita akan tarik dari permasalahan dan fenomena, apa variabel yang akan kita teliti, mana yang bisa kita cari teorinya dan itu merupakan sebuah titik yang bisa kita ukur, yaitu misalnya adalah tentang pelayanan publiknya sebagai Y, yaitu variabel yang dipengaruhi ya, sebagai variabel yang dependen atau sangat dipengaruhi. Lalu kita akan melihat mana saja faktor yang bisa mempengaruhi faktor dependen ini, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik itu sangat bergantung dengan misalnya ya kepemimpinan transformasional atau bagaimana pemimpin ini memberikan sebuah semangat dan motivasi dari karyawannya. Berarti kita bisa masukkan untuk independennya adalah variabel transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Atau mau dimasukkan lagi tentang tata aturannya, bagaimana mereka mengerjakan dengan cepat, bagaimana mengerjakan dengan baik, itu kita masukkan variabel yang disebut dengan budaya perusahaan, corporate culture. Bisa itu sebagai independennya, yang mempengaruhi dependennya yaitu pelayanan publik. Atau mau lihat lagi tentang bagaimana sarana prasarananya, fasilitasnya, bagaimana mereka memiliki disiplin kerjanya, itu juga bisa masuk variabel disiplin kerja. Atau bisa juga bagaimana mereka kepuasan terhadap pekerjaannya, bagaimana mereka termotivasi, bagaimana mereka memiliki sebuah kapabilitas. Nah, itu adalah variabel-variabel yang melingkupi atau faktor-faktor yang sangat-sangat bisa mempengaruhi output, yaitu tentang efektivitas pelayanan publiknya, tentang efektivitas kinerjanya, bagaimana prestasinya dalam mencapai pelayanan publik yang ditargetkan setiap hari. Itu variabel. Nah, nanti kita sudah tahu whole dari permasalahan dan whole dari sebab-sebab permasalahan dan apa saja yang harus dipenuhi itu terkait dengan variabel. Begitu ya. Jadi kita bisa bidik, oh diminta untuk judul ada 3 variabel yang masuk. Berarti X1, X2, dan Y. Atau bahkan bisa 3 ya, X1, X2, X3, dan Y yang masuk. Nah, begitu ya. Kita bisa tembak variabelnya setelah kita tahu mana masalahnya. Gitu. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan dengan kuantitatif? Semisal kita sudah tentukan jumlah yang ingin diteliti sekitar ada 80 orang atau pegawai di perusahaan tersebut. Lalu kita akan menggunakan kuantitatif dan ingin meliti tentang stres kerja dan budaya perusahaan terhadap kinerja misalnya. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap kuantitatif ini? Kuantitatif itu jenisnya juga tidak hanya satu ternyata. Kita ada juga deskriptif. Setelah kita menghitung kita bisa juga menggunakan mean median modus, tidak menggunakan teknik analisis parametrik dan non parametrik ya. Bisa kita gunakan yang sederhana itu disebut dengan deskriptif. Jadi hanya melihat mean median modusnya saja. Itu juga kita masukkan kuantitatif sederhana. Tetapi ketika kita ingin sangat deep sekali dan melihat hubungan itu lebih detail lagi, kita bisa menggunakan hubungan yang kausalatif atau korelasi atau dunga komparatif perbandingan itu yang nanti akhirnya ada hipotesis X1, X2 dan Y yang menggunakan panah ya. Yang H1, H2 menggunakan berbagai macam hipotesis itu disebut dengan korelasi. Nanti baru kita gunakan untuk mengukur korelasi itu ada korelasi produk momen yang nanti jatuhnya menggunakan alat ukur SPSS, SEM atau juga menggunakan AMOS. Nah, untuk judul penelitian, nanti berikutnya setelah kita tahu, kita langsung rangkai saja variabelnya, kita tahu masalahnya, kita tahu respondennya dan subjeknya, kita sudah mantap, kita buat judulnya, teman-teman ya. Kita buat judulnya, dari situlah nanti kita bisa tahu dari judul ini apa yang akan diteliti, siapa saja subjek dan objeknya itu di mana, dan bagaimana penelitiannya, gitu ya. Tentang kapan penelitian dilakukan. Nah, untuk kuantitatif seperti yang kalian sudah lihat contohnya, itu ada kata di depan yaitu pengaruh atau hubungan atau bahkan determinan gitu ya. Nah, kita akan coba susun untuk bab 1. Nah, bab 1 itu terdiri dari latar belakang, ada juga identifikasi, ada pembatasan, perumusan dan manfaat dari penelitian. Untuk latar belakang masalah ini yang biasanya sangat kita concern untuk coba latih karena untuk introduction memang butuh berkali-kali revisi karena kita harus mencocokkan berbagai referensi atau daftar pustaka dan karena tidak membuat sota dulu, kebanyakan ya teman-teman ketika membuat latar belakang, akhirnya teman-teman jadi kesulitan untuk membuat argumen di latar belakang. Nah, kenapa lama? Karena teman-teman tidak punya data tentang penelitian terdahulu, tidak punya data permasalahan yang datanya itu benar-benar valid, apakah itu primer ataukah itu sekunder dari
CNN atau dari artikel berita yang berupa data statistik BPS. Nah, itu tidak dicari dulu. Akhirnya apa? Latar belakangnya tersusunnya lama. Ketika data-datanya tidak cukup untuk menyusun sebuah fondasi, air, kerikil, dan juga semennya tidak ada, kalian tidak akan bisa buat besi kolomnya. Jadi kan kita harus mempunyai data-data yang cukup, baru kita bisa menyusun latar belakang alias membuat paragraf per paragraf. Itu ya. Jadi yang teman-teman lakukan ketika sudah hunting jurnal, itu kalian sudah membeli salah satu bahan untuk bangunannya, yaitu ini ya, memperkuat argumen untuk kesenjangan dan juga harapan, sehingga nanti memperkuat contoh-contoh mana yang variabel itu contoh yang baik, yang kenyataan fenomena yang baik dan kenyataan yang tidak baik, dan juga teori apa yang muncul. Itu untuk memperkuat nanti di latar belakang, teman-teman. Nah, lalu untuk identifikasi masalah itu adalah berbagai cabang dari problem yang nanti bisa muncul ketika teman-teman bercerita di latar belakang masalah. Misalnya saja ketika bercerita tentang sebuah contoh dari prestasi kerja yang menurun, itu disebabkan salah satunya akibat dari disiplin kerja atau pelanggaran kerja. Banyak sekali yang sudah diminta untuk bisa tepat waktu mengerjakan sebuah deadline, tetapi banyak sekali yang molor, lalu di situ terjadi evaluasi kinerja dan hasilnya memang banyak yang tidak disiplin. Nah, itu bisa jadi ada keluaran lain yang terkait dengan masalah yang sudah dituliskan tadi. Bisa saja kalian bisa tentukan disiplin kerja itu terkait dengan tata aturan. Nanti bisa saja identifikasi berikutnya adalah tidak adanya aturan yang jelas, tidak adanya peneguran atau tidak adanya bagaimana pimpinan untuk memberikan masukan. Nah, itu bisa dari cabang-cabang itu kita membuat identifikasi yang lain gitu ya. Tapi masih ada korelasinya dengan disiplin kerja begitu. Itu identifikasi masalah. Lalu ketika sudah banyak identifikasi yang kita temukan yang ada kaitannya dengan variabel inti, masalah di variabel inti, kita perlu melakukan pembatasan. Pembatasan inilah nanti yang mengerucut ke dalam sebuah perumusan pertanyaan penelitian gitu ya. Bagaimana kaitannya untuk prestasi kerja yang bagus itu bisa dipengaruhi oleh variabel disiplin gitu misalnya dan budaya. Nah, disitulah pengerucutan yang akhir mengarah kepada judul. Jadi perumusan ini harus sinkron dengan judul dan juga manfaat penelitian ini bentuknya template. Nanti bisa dilihat formatnya. Biasanya manfaat penelitian ini ada untuk peneliti itu sendiri dan juga manfaat untuk untuk kita sebagai penulis. Nah, ini masalah kita breakdown ya sedikit-sedikit. Sebenarnya masalah ini kalian harus hafal, harus pahami ketika nanti penguji mempertanyakan konsep sebuah research gap atau problem gap itu apa dan kenapa judul itu yang Anda ambil. Anda harus bisa menjelaskan secara konsep ya, secara definitif apa masalah yang sebenarnya kalian temukan. Nanti kalian harus bisa bercerita di sana ideal targetnya sekian, tetapi what should be di sana harusnya sekian gitu ya. Tentang kearsipan itu harusnya yang baik itu uh, sudah punya tata kelola seperti Rotary gitu ya. Ada coding dan numberingnya karena memang sesuai undang-undang harus seperti itu untuk pemerintah daerah gitu ya. Tetapi buat ini yang terjadi dasainnya sesungguhnya real fakta kenyataan fenomena tidak seperti itu. Mereka masih manual, masih ditumpuk berantakan dan tidak ada retensi arsip, bahkan tidak ada pengelolaan yang rapi, tidak sesuai undang-undang. That is the problem, the real problem yang benar-benar harus kita lakukan penelitian saintifik ya. Nah, itulah yang disebut dengan problem. Jadi kalian harus terangkan apa kenyataan yang terjadi di sana, data apa yang membuktikan bahwa itu kenyataan yang belum sesuai, terus data-data apa, hasil survei mana yang itu seharusnya dicapai tapi belum tercapai. Ketika kalian bisa sajikan dua itu ke penguji atau bisa ceritakan di bab satu, kalian sudah memenuhi syarat sebagai problem gap yang dinarasikan di introduction. Lalu penelitian ini dilakukan untuk menutup kesenjangan atau apa yang seharusnya dilakukan supaya target tercapai. Oke, untuk introduction, masalah itu selalu dalam konteks ya, selalu dalam apa yang kita fokuskan sebagai variabel itu tadi, yang itu nanti mengerucut ke judul yang ingin kita teliti. Nah, konteks ini sifatnya itu bisa nasional, global, bahkan sebuah institusi itu sendiri. Dalam artian ada satu fenomena itu pasti ikut atau mirip-mirip di beberapa tempat. Misalnya dia tentang bagaimana
disiplin kerja, pasti semua perusahaan selalu punya masalah dengan disiplin kerja karyawannya. Atau bahkan motivasi kerja. Semua perusahaan itu pasti selalu atau mirip-mirip permasalahan variabelnya. Artinya konteks ini juga berlaku di perusahaan lain. Jadi hati-hati ketika kalian mengambil sebuah permasalahan. Misal, Bu, saya ingin meneliti tentang sarana prasarana yang seharusnya bagus tapi tidak bagus. Nah, oke, itu untuk satu saja. Jangan-jangan itu hanya itu. Hanya yang di perusahaan itu bisa. Tetapi sedikit. Tetapi kalau memang dia pendekatan untuk problemnya tidak harus saintifik, bahwa sarana prasarana yang buruk itu hanya bisa diselesaikan dengan cara permodalan lalu dibelikan yang baru terus selesai, itu bukan sebuah problem saintifik. Pendekatannya tidak perlu susah-susah diukur menggunakan statistik, tidak perlu menggunakan wawancara mendalam, pakai di deep interview analysis, tetapi cukup kalian carikan modal investor, lalu dibelikan alat-alat yang canggih, selesai. Jadi hati-hati ketika menentukan sebuah problem, konteksnya ini sejauh mana, sekompleks apa, dan dampaknya sejauh mana untuk ketika kita temukan solusi ini. Pastikan memang solusi-solusinya ini sangat berbeda, atau artinya solusi dari kesenjangan yang ada ini memenuhi kaitan-kaitan dari akademik begitu ya. Tidak dengan cara selesai membeli barang lalu masalah selesai, itu tidak perlu kita teliti. Tetapi ada faktor lain yang kita harus tentukan, faktor-faktor penyebabnya. Tidak hanya modal. Kalaupun modal sudah ada tetapi masih belum bisa jalan, bisa jadi SDM-nya, bisa jadi penguasaan materinya. Nah, itu kan penguasaan materi tidak bisa diselesaikan instan dengan cara mereka belajar. Pasti butuh cara lain yang itu pendekatannya saintifik. Maka kita bisa ambil variabel yang mana konteksnya itu sangat-sangat academic purpose dan juga scientific purpose. Oke, untuk identifikasi, kita bisa melihat sebuah gejala dari hubungan permasalahan tadi ya yang sudah saya informasikan, itu tidak hanya satu hal. Disiplin kerja itu banyak yang melingkupi penyebabnya. Bahkan stres kerja itu banyak yang melingkupi penyebabnya. Bisa jadi lingkungan yang kurang pas, padahal Anda hanya meneliti stres kerja, kepemimpinan, pengaruh stres kerja dan kepemimpinan terhadap prestasi gitu dan target kerja. Nah, kalian bisa temukan sebuah identifikasi lain di situ. Misalnya stres kerja, ketika kalian bertanya-tanya pengaruhnya itu bisa banyak. Bisa aja karena manajemen diri yang misal kurang baik, atau mereka yang kurang bisa bercerita kepada teman-teman di sekitarnya, padahal mereka punya sebuah program untuk bisa konseling. Nah, itu bisa saja kalian masukkan sebagai poin identifikasi masalah yang lain, tapi masih ada kaitan dengan variabel atau gejala yang muncul dari satu variabel yang ingin diteliti itu tadi di awal. Lalu sebab-sebab yang menimbulkan akibat pada suatu gejala juga bisa diidentifikasi. Ya, ini tadi ya sebab-sebab dari variabel yang ingin kita teliti, yang dimana tidak ada di judul, tetapi itu masih ada korelasinya, ya, variabel yang diteliti yang masih ada kaitannya, yang itu sangat logis disebabkan oleh variabel lain. Jadi itu masukkan saja sebagai identifikasi masalah. Lalu pembatasan di mana kita harus tetapkan poin-poin yang ingin kita teliti tadi ya. Ketika melakukan penelitian itu tentu saja pembatasan masalah itu sangat penting. Biasanya kita mengambil satu dari yang sudah ada di identifikasi masalah. Nah, nanti kita akan coba bedah seperti apa sih skripsi kakak tingkat yang sudah selesai, begitu. Kita akan lihat seperti apa pembatasannya dari identifikasi yang mereka sudah temukan. Lalu dari situ kita bisa rumuskan problemnya seperti apa yang harus kita cari jawabannya dalam pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, dari sini syarat perumusan masalah itu bisa berupa kalimat tanya, atau bisa juga bentuk hubungan variabel atau variabel. Misalnya bagaimana, mengapa, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, seperti itu kira-kira membuat perumusan masalah. Untuk manfaat penelitian, ini kita biasanya kalau di jurusan sangat template, jadi tinggal melihat seperti apa untuk yang peneliti dan juga untuk institusi dan juga objek penelitian tersebut. Tapi intinya adalah manfaat penelitian ini untuk mendorong pembuatan solusi atau menemukan solusi atas permasalahan yang ada di instansi di mana kita meneliti. Langkah berikutnya untuk menyusun proposal adalah di bab 2. Ketika kita sudah menyelesaikan bab 1, kita maju lagi ke bab 2, yaitu berisi tentang literatur review atau deskripsi dari teori. Nah, untuk yang pertama di subbab bab 2 itu ada deskripsi teori atau landasan teori.
Yang harus dijelaskan adalah subbab ketika variabel 1, 2, dan hubungan antar variabel. Karena ini bentuknya adalah kita ambil sebuah penelitian kuantitatif yang hubungan ya atau pengaruh. Tuh, jadi kita harus menjelaskan untuk variabel 1, variabel 2, dan juga hubungan. Nah, disinilah kalian nanti sangat berguna sekali yang sudah hunting jurnal. Maka deskripsi teori inilah tempat ya untuk merapikan bagaimana teman-teman sudah menemukan teori-teori yang ada di jurnal yang di kolom state of the art yang bagian teori. Itu nanti kalian masukkan di variabel deskripsi teori. Lalu yang di bab 2 berikutnya kita ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini tentu saja yang sudah kalian temukan si state of the art. Itu kalian bisa ceritakan satu paragraf. Itu adalah abstraknya. Ya, abstraknya dari penelitian sebelumnya yang kalian sudah temukan di state of the art. Nah, kalau untuk yang jurusan kita itu biasanya 3 atau 5 penelitian terdahulu dengan asumsi metode yang sama. Kalau kalian ingin meneliti dengan kuantitatif, kalian harus mendapatkan penelitian terdahulu atau jurnal dengan kuantitatif juga, gitu ya, atau dengan variabel yang hampir mirip yang ingin diteliti sebagai pendukung atau inspirasi dari penelitian yang akan Anda lakukan. Lalu untuk kerangka berpikir ini kita bisa bilang seperti theoretical framework ya atau alur berpikir. Kalau kalian mengikuti karya tulis ilmiah biasanya nanti ada bentuk bagan alur pikir atau balet ya. Biasanya nanti ada bagan alur gitu. Eh, Nanti kita akan coba untuk membuat ya bagan alur atau theoretical framework. Nah, disinilah adalah roh dari skripsi Anda itu ada di kerangka berpikir. Kebanyakan yang langkah kedua atau step paling lama atau step paling krusial, jantung paling krusial dari sebuah penelitian itu ada di theoretical framework atau alur berpikir kalian sebagai seorang peneliti. Apa yang ingin Anda sajikan, yang ingin Anda ulas itu terpampang di theoretical framework ini. Seperti hipotesis ya H1, H2, H3 kalau memang di itu kuantitatif bentuknya adalah hipotesis yang bagan panah-panah seperti itu. Yang X1, X2, dan Y itu disebut dengan kerangka berpikir. Lalu kita ajukan hipotesisnya dari kerangka itu ada pengaruh atau bagaimana pengaruh tentang stresnya terhadap prestasi itu H1-nya, lalu H2-nya bagaimana pengaruh ini terhadap ini ya, ada pengaruh tapi melihat bagaimana pengaruhnya itu disebut dengan hipotesis dan juga theoretical framework atau kerangka berpikir. Nah, untuk kerangka berpikir itu bagannya macam-macam, teman-teman. Semakin kita punya internal dan eksternal variabel yang beragam, gitu ya. Nah, itu semakin bagus kerangka berpikirnya. Yang paling mudah itu memang kerangka berpikir untuk kuantitatif, karena sudah pakem. Kalau tentang kerangka berpikir kualitatif memang harus kreativitas si peneliti itu sendiri dan harus make sense. Kalau nggak make sense, jadi aneh nanti ya. Oke, untuk teori dalam penelitian kuantitatif ini kita bisa menggunakan teori konfirmasi. Ya, kenapa konfirmatori? Karena memang sudah teori dasarnya sudah ada terkait variabel. Jadi kita tinggal mencocokkan sebagai inspirasi untuk membuat instrumen atau uh, apa pertanyaan ya, butir pertanyaan dari kuesioner nanti. Dan juga pengetahuannya bersikap akumulatif, jadi kita gabung satu-satu semua dan akhirnya ini terkait dengan definisi disiplin kerja, misalnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana fungsi-fungsi teori yang kita sudah temukan, yang kita sudah susun di bab 2. Nah, fungsi teori ini tentu saja sebagai panduan ya untuk pengumpulan sebuah data. Yang pertama, kalau dalam kuantitatif itu ada definisi konsep dan juga definisi operasional. Nah, ini sangat penting, DK dan DO. Nah, disinilah roh berikutnya, teman-teman. Jadi, untuk susunan sebuah bangunan itu paling awal memang latar belakang dan juga bagaimana penelitian-penelitian terdahulu dan data primer, sekunder dan juga data kesenjangan dan data idealisme atau problem gap. Lalu kita butuh teori-teori yang mendukung variabel yang memang terupdate terbarukan di 5 tahun terakhir 2016. Saya masih melihat beberapa jurnal yang kalian temukan itu teorinya di 2008, 2007, 2002. Untuk nanti di proposal saya minta terakhir adalah 2016. Tentu saja kalian harus lebih meningkatkan skill huntingnya dan kalian harus bisa mencari celah bagaimana nanti mengekstraksi sebuah teori-teori yang ada di jurnal yang akhirnya kalian ambil dan kita bisa asumsikan itu sebagai hasil dari referensi
teori kesimpulan ya, kesimpulan akumulasi dari si penulis jurnal itu yang terbaru. Jadi caranya ada triknya tertentu sehingga itu masuk ke kategori eh, kesimpulan teori dari si pemilik jurnal tersebut atau penulis tersebut. Oke, kenapa perlu ada konsep? Karena konsep ini ada mendasari sebagai definisi dari variabel. Misalnya tentang disiplin kerja gitu atau motivasi wirausaha, kalian harus temukan teori babonnya atau bahkan teori up to date yang sangat terbarukan tentang motivasi entrepreneurship. Nah, di situ definisinya apa sih yang paling terbaru terupdate saat ini ya teori untuk yang motivasi entrepreneurship. Untuk yang konsep tentu saja kalian harus temukan satu ahli yang memang itu banyak dipakai atau memang itu yang ingin Anda jadikan dasar penelitian konsep tentang definisi dari variabel. Lalu berikutnya nanti kita ada konsep di variabel yang kedua, misalnya variabel kedua budaya perusahaan. Jadi kalian cari dulu teori itu, siapa ahli yang memang sering menggaungkan eh, definisi dari budaya perusahaan. Oke, lalu untuk yang operasional. Nah, operasional kenapa dinamakan operasional? Itu artinya di sini adalah ciri-ciri atau indikator dari variabel. Ya, kita bisa artikan seperti itu atau bisa asumsikan seperti itu. Kalau kalian ingin meliti prestasi kerja, kalian harus cari teori di mana teori yang terkait prestasi kerja ini adalah seorang ahli yang dia bisa menjelaskan apa saja faktor-faktor, apa saja ciri-ciri yang melingkupi yang uh, ada konsep-konsep yang mendasari prestasi kerja ini bisa baik gitu ya. Apa saja ukuran atau indikator tentang prestasi kerja itu sudah biasanya ahli sudah pernah menuliskan itu di jurnal gitu ya di salah satu artikel sehingga kalian tarik menjadi definisi operasional. Nah, dari definisi operasional ini yang bentuknya adalah poin ya, karena konsep itu nanti bentuknya sebuah narasi paragraf, sedangkan operasional itu nanti bentuknya adalah poin-poin karena ini merupakan ciri-ciri, indikator, dan faktor yang mempengaruhi dari variabel. Itu nanti kita akan bedah kembali setiap poin dari definisi operasional ini menjadi sebuah kisi-kisi atau menjadi sebuah pertanyaan, breakdown pertanyaan untuk butir-butir instrumen atau kuesioner. Lalu berikutnya ada sumber hipotesis ya, kerangka berpikir dan juga bagaimana hipotesis itu terbentuk seperti H1, H2, H3 dan berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan kebenaran ilmiah ketika kita alur berpikir di bab 2 ada sebuah problem di mana masalah itu harus dibuktikan benar-benar bahwa ini masalah yang memang harus pendekatan solusinya adalah saintifik. Lalu kita harus temukan bahwa masalah itu kaitannya dengan variabel besar apa dan dasar teorinya dari ahli itu siapa, ada tidak teorinya, lalu bagaimana dengan kebenaran-kebenaran yang secara umum dan yang melingkupi itu nanti mengerucut ke dalam kebenaran-kebenaran yang sifatnya khusus atau induktif berdasarkan data-data faktor-faktor mempengaruhi tadi seperti operasional, lalu bagaimana kita menganalisisnya menggunakan teknik analisis dan juga kita kumpulkan dulu ya, lalu mengerucut akhirnya kita temukan hasil di sana apakah ada pengaruh atau tidak. Nah, disinilah yang dimaksud dengan paradigma kebenaran ilmiah yang melalui sistem atau teknik-teknik saintifik dengan SPSS atau juga yang lainnya ya. Berikutnya kita ada bab 3. Untuk menyusun proposal itu memang idealnya sampai 1, 2, dan 3. Untuk bab 3 sendiri ini kita bisa tentukan template ya. Jadi ini sudah ada format yang teman-teman harus kerjakan karena menurut panduan itu sama untuk jurusan kita. Tapi untuk secara umum memang bab 3 itu isinya adalah tujuan penelitian, lalu ada metode, tempat waktu penelitian, bahkan teknik sampling, bagaimana mengumpulkan dan analisis data. Ya, untuk teman-teman yang baru awal menulis atau baru membuat, itu tentu saja kalian tidak bisa buat jalan segitu aja, ya nggak bisa kalian tiba-tiba nulis kosong gitu. Kalian butuh yang namanya contoh-contoh dari kakak tingkat, kalian perlu contoh-contoh inspirasi yang sudah dahulu mengerjakan, karena ini kalian bukan yang pertama kali, kecuali kalian buka hutan, terus kalian disuruh membuat pertama kali, pantes, bingung. Kalau ini kan kalian sudah kesekian kalinya angkatan yang ke 100 ribuan. Artinya pasti ini sudah pernah dilakukan dan kalian harus kreatif. Kalau ini adalah
kegiatan yang 100.000 kalinya, artinya sebelum ini sudah pernah terjadi. Dan kalian harus mencari inspirasi yang sudah terjadi, yang terdekat, yang terbaru, yang tahun kemarin berhasil menyelesaikan dan juga nilainya bagus. Artinya kalian harus punya contoh skripsi atau bahkan TA kakak tingkat di mana yang satu jurusan yang satu dosen ya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal melihat seperti apa sih. Kalau dulu saya memang mendekati kakak tingkat berdatang ke rumahnya, saya boleh pinjam Mbak skripsinya. Nanti saya kembalikan, saya pelajari begitu ya. Lalu kami diajarin ya sama kakak tingkat waktu itu kan memang tidak seperti sekarang ada WhatsApp dan sebagainya. Jadi kami harus belajar dengan yang sudah menyelesaikan dahulu. Nah, dari sini kami bisa membuat seperti yang diminta akhirnya gitu ya. Oke, untuk metode penelitian seperti ini kurang lebih ya. Dari ada masalah itu kita jabarkan secara deskriptif, lalu dari korelasinya itu apa karena ini adalah kuantitatif ya, perbandingan. Nah, lalu metodenya kan kita bisa juga menggunakan metode deskriptif atau mean median modus tadi atau bahkan korelasi atau bahkan perbandingan. Nah, ini adalah teknik sampling teman-teman. Nanti kita akan coba lebih dalam lagi ulas tentang teknik sampling untuk di kuantitatif yaitu minggu depan ya. Nanti saya akan informasikan seperti apa sih pengumpulan data untuk yang kuantitatif. Apa itu yang disebut populasi? Kalau misal problem populasinya itu hanya 60, apakah diperbolehkan? Samplingnya seperti apa teknik samplingnya ya? Nanti saya akan jelaskan di minggu depan yang terkait dengan pengumpulan data, teknik sampling begitu ya. Karena banyak sekali sampling teman-teman, ada stratified random sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling. Stratified itu adalah berstrata. Jadi background misalnya kalau ingin meneliti di perusahaan atau di karyawan ya untuk subjeknya adalah karyawan kita menggunakan stratified random sampling karena dia berstrata misalnya pimpinannya, bosnya, lalu anak buahnya dan juga juniornya itu kan berstrata mana yang sudah S2, S1 dan juga masih SMA itu berstrata. Nah, sedangkan kalau anak SMK gitu ya penelitiannya hampir homogen untuk background dari subjek penelitian. Nah, kalau homogen seperti ini kita mungkin nanti teknik sampelnya ada sedikit berbeda samplingnya ya. Atau ada juga yang memang kalian ingin critical incidental critical sampling yang memang langsung datang ke tempat CS lalu kalian melihat ada pelanggan yang wirawiri lalu kalian ambil sampling. Nah, itu bisa jadi samplingnya acak gitu. Oke, ini dia ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi ya, seperti apa teknik pengumpulan datanya juga, karena ini nanti terkait dengan alat-alat ukurnya ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan perdalam lagi, terutama untuk yang kuantitatif, yaitu teknik sampling hingga teknik pengumpulan datanya seperti apa. Baik, begitu dulu yang bisa saya informasikan, teman-teman semua, untuk minggu ini, yaitu bagaimana langkah-langkah membuat proposal penelitian untuk kuantitatif. Begitu ya. Nanti untuk UTS-nya kurang lebih kita akan mencoba yang kuantitatif dulu, begitu teman-teman. Kalau nyampe waktunya ya. Nanti yang UAS-nya kita akan coba yang kualitatif. Jadi kalian punya dua untuk proposal, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, juga semangat untuk terus menimba ilmu. Jangan lupa ya jaga kesehatan selalu karena ini musimnya pada sakit. Ya ini alhamdulillah udah mulai baik dan sehat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.